Halo semua, happy Sunday. Apa kabar kalian semua? Yuk tulis di chat di bawah apa yang kalian rasakan hari ini. Kalian bisa tulis I'm happy, I'm excited, aku bahagia, terserah kalian. Nah, untuk teman-teman yang masih di YouTube, yuk bersama-sama gabung di platform Battle Teens. Kalian juga bisa search di battleteens.online.church. Jangan lupa juga ya guys, untuk menggantikan setting sekalian ke bahasa Indonesia di 3 garis di pojok kiri. Untuk teman-teman yang mau didoakan, kalian bisa klik tombol live prayer dan ntar ada leaders-leaders yang akan doakan kalian. Yuk, sebelum kita mulai ibadah, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengumpulkan kami semua di pagi hari yang indah ini Tuhan. Walaupun cuma online Tuhan, tapi kami tahu Engkau berada di tengah-tengah kami. Bantu kami juga Tuhan, agar kami bisa tetap fokus dan kami bisa mendapatkan sesuatu lewat ibadah online hari ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Youth and Teens, akhirnya kita sama-sama ketemu lagi untuk sama-sama ibadah hari ini meskipun di ibadah online. Tapi kita sama-sama tetap mau praise and worship bersama ya. Sebelumnya gue mau bacain dulu di Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. So teman-teman, di kondisi yang seperti ini mungkin banyak dari kita yang ngalamin rasa kekhawatiran, ketakutan. Tapi gue mau ingetin lagi ketika kita sama-sama berpegang dan mau untuk terus dekat sama Tuhan, percayalah Tuhan akan selalu menyertai kita kemanapun kita pergi. Yes. So mari teman-teman kita sama-sama mau siapin hati kita. Kita mau lebih sungguh lagi di hadapan Tuhan. Kita mau memuji, kita mau memuliakan Dia. Yes, Yesus. You are with me. What can separate us? You are for me. What can stand against us? Your love, it won't let go. I know it won't. Darkness, shadow, have no power over me. Fear it's empty, shame has no authority. Your love, it won't let go. I know it won't. I know your thoughts, your plans for me are good. I know you hold my future and my hope. Your promises never fail. Your promises never fail. Healing, freedom,
plans for me are good. I know you hold my future and my hope. Your promises never fail. 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 Tak pernah gagal rencanamu, lagi jalanku, kuasamu sempurna, pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku kau sediakan. Tak pernah gagal rencanamu, lagi hidupku, kuasamu sempurna, pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku dalam harapanku di dalammu. Hanya kau Yesus kuatku, ku percaya, ku aman dalammu. Harapanku di dalammu. Hanya kau Yesus kuatku, ku percaya, ku aman dalammu. Ku percaya Engkau Tuhan, ku aman dalammu. Ku percaya Engkau Tuhan, ku percaya, ku aman dalammu. Bapak, kami mengucap syukur buat hari ini kalau Tuhan Yesus memberikan setiap kami kesempatan lagi untuk kami boleh dengerin firman-Mu Bapak. Biarlah Tuhan Yesus firman yang hari ini kami dengar menjadi kekuatan yang baru buat kami boleh belajar sesuatu yang baru dan mengupgrade diri kami menjadi lebih baik lagi. Thank you Tuhan, hari di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Hai Battle Teens, long time no see, kangen banget untuk bisa berjumpa lagi sama kalian. Walau kita masih online service, tapi gue percaya kita semua gak ada jarak di dalam hadirat Tuhan. Amin. Coba, gue pengen tahu berapa banyak yang udah hadir hari ini. Coba dong ketik di bawah nama dan dari kota mana kalian hari ini. Oke, ketik. Misalkan Setiadi Bandung hadir. Cepet, ketik. Ya, oh banyak ya kayaknya. Kayaknya sih. Well. Hari ini kita mau belajar satu hal yang baru nih guys di minggu ini. Kita mau belajar sesuatu hal yang membuat kita lebih bersinar lagi, membuat kita lebih dipakai Tuhan lebih lagi. Gua kasih judul hari ini adalah Dare to Shine. Sama-sama ketik di bawah, Dare to Shine. Nah, gue mau nanya, pernah gak sih kalian ngedengar ada orang ngomong ke orang lain kayak gini? Dut. Misalnya ada si A datang, dut. Coba, artinya tuh apa? Ketik di bawah. Menurut kalian ada orang ngomong dut. Itu tuh ngomongnya apa sih? Yes, bener banget. Artinya tuh gendut loh. Dia tuh lagi ngolok-ngolok temennya kalau dia tuh gendut. Itu tuh adalah hal yang sangat sederhana guys yang kita temuin dalam bentuk yang sangat amat sederhana untuk ngebully orang lain. Gendut. Yang wah, kayaknya namanya bully itu udah jadi hal yang biasa banget. Zaman sekarang bully itu makin menjadi-jadi. Bukan hanya ke yang muda, tapi ke siapapun juga guys. Dan kadang tuh tanpa disadari,
kita ini adalah pelakunya. Ya nggak sih? Awalnya hanya bercanda, tapi jadi biasa. Nah, yang pada akhirnya selalu kita temuin adalah orang itu menjadi terluka. Well, kalau hari ini dari kalian yang ikutan ibadah online service hari ini, ada yang menjadi korban bully. Ada orang-orang yang selalu dibully di tengah sekolah, pertemanan kalian sampai bingung. Bahkan mungkin ada yang sampai mual-mual, takut pergi ke sekolah. Kalian kayaknya takut untuk melakukan sesuatu. Karena ketika kalian ngelakuin sesuatu, kalian mau membuat sesuatu, ada aja bulian dari orang-orang. Nah, jangan khawatir. Di bawah ini ada tombol prayer request. Kalian bisa klik di bawah, udah tim pastoral yang siap ngedengerin curhatan kalian, yang siap untuk bisa berdoa buat kalian. Come on guys, jangan sia-siai kesempatan ini. Kalian bisa pakai tombol di bawah dan kalian curhat sharing di bawah. Karena semuanya bakal menjadi sebuah rahasia. Oke, kita mulai dengan satu langkah untuk bisa memulihkan diri kamu. Amin. Kita back to topic. Gue mau nanya gini. Ketika kita ngalamin pembulian di tengah-tengah sekolah kita, di tengah-tengah pertemanan kita, dimanapun juga kadang-kala di dalam keluarga kita sendiri, kita suka dapat pembulian, ya nggak sih? Tapi pertanyaannya, gimana caranya kita untuk menjadi influencer? Gimana caranya untuk kita bisa menjadi seorang yang memberikan rasa, dampak yang positif di tengah-tengah lingkungan kita, kalau kita punya lingkungan yang serba menekan kita? Dikit-dikit dibully, dikit-dikit diejek, dikit-dikit diomongin, dikit-dikit diolok-olok. Kita tuh harus gimana? Bisa gak sih jadi influencer? Kayaknya gak bisa deh kok. No guys. Gue mau bilang, mundur atau menyerah bukan menjadi jawabannya. Ingat guys, kita semua ini dipilih untuk menjadi influencer, untuk menjadi terang, untuk menjadi garam, di mana kita harus bisa memberikan sebuah rasa untuk orang-orang di sekitar kita. Makanya hari ini kita mau belajar tentang Dare to Shine. Are you ready guys? Ketik di bawah kalau lu ready. Yes, I'm ready. Wow, kayaknya udah pada ready ya. Kita mulai dari poin yang pertama. Gimana caranya kita untuk bisa berani menjadi terang? Kita mau belajar dari Ester 3 ayat 1-15. Waktu itu ada banyak hal yang terjadi. Mordekai itu gak mengikuti perintah raja sampai pada akhirnya ada sesuatu yang terjadi. Tapi yang luar biasa, Mordekai melakukan sesuatu yang melawan arus. Makanya hari ini kita mau belajar gimana caranya Mordekai bisa berani atau dare to shine. Berani untuk bisa bersinar di tengah-tengah situasi yang sangat menekan dia. Yang pertama, hold the truth. Kita baca sama-sama Ester 3 ayat yang kedua. Dan semua pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berlutut dan sujud kepada Haman. Sebab demikianlah diperintahkan raja tentang dia. Tetapi, ini yang menarik, Mordekai tidak berlutut dan tidak sujud. Sujud di hadapan raja adalah sebuah adat yang biasa dilakukan di dalam istana. Itu hal yang benar-benar sangat wajar, malah sebuah keharusan. Ketika kita datang ke sebuah istana dan ada raja di situ, kita harus sujud di depan dia. Nah, tapi kenapa Mordekai itu nggak ngelakuinnya? Karena dia berpegang pada kebenaran, bahwa hanya pada Allah sajalah kita harus menyembah. Hanya kepada Allah sajalah kita bertekuk lutut. Saat kita pegang yang namanya kebenaran guys, when we hold the truth, ketika kita pegang kebenaran firman Tuhan, firman itu sendiri yang bakal menuntun kita. Untuk kita tuh tahu, apakah ini hal yang benar atau ini adalah hal yang salah. Dengan kita pegang yang namanya kebenaran, kita bisa bedain apakah ini menyenangkan hati Tuhan atau ini nggak menyenangkan hati Tuhan. Hal yang simple tapi jarang kita lakuin, ya nggak sih? Hold the truth guys. Tapi kalau hari ini, kita semua pegang yang namanya firman Tuhan, kita tahu secara jelas firman Tuhan itu apa. Setiap minggu kita dengerin online service Battle Teens setiap jam 10.30 di battleteens.online.church. Kalian selalu ikutin dari awal sampai akhir. Tapi pada realitanya masih banyak di antara kita yang gak melakukannya, ya gak sih? Gue kasih contoh. Ini hal yang lagi terjadi hari-hari ini dan terjadi di era corona atau stay at home ini. Contoh deh,
waktu lagi ujian secara online, gue nemuin ada anak-anak yang mereka tuh kan kalau ujian secara online tuh kameranya di depan dan mereka ngerjain di situ. Atau kadang kalau ada ujian lisan, kameranya di depan mereka. Tapi ada hal yang sangat menarik yang benar-benar kreatif, yaitu ada anak-anak kameranya di depan sini, tapi dia taruh kertas jawabannya di atasnya. Supaya apa? Waktu ditanya, dia tinggal baca semua jawabannya. Well, itu banyak hal yang terjadi sekarang ya gak sih? Atau mungkin kamu pelakunya? Tenang, gak usah jujur, gak usah diketik di bawah aku pelaku, gak usah guys, tenang. Nah, tapi kamu bilang kayak gini, kamu tuh punya pilihan. Ketika kamu dengar ada teman-teman kamu yang ngelakuin hal itu, kamu punya dua pilihan. Kamu ngelakuin atau kamu gak bakal ngelakuin. Ya gak sih? Itu semuanya ada di tangan kamu. Apakah kamu mau bawa bahan contekan lagi ujian atau enggak? Tenang guys, tapi gue mau bilang kayak gini. Kebanyakan yang terjadi pasti alasannya tuh gini. Tapi kok mereka tuh banyak banget yang udah nyontek. Satu kelasnya itu udah pada nyontek kok. Masa aku gak ikut? Mereka tuh nilainya bagus gara-gara nyontek kok. Kalau aku gak nyontek, aku gak bisa dapet nilai yang bagus. Banyak kan yang gak kayak gitu. Banyak yang merasa, kalau gue gak ngelakuin, itu tuh gak adil. Tapi gue mau bilang, kalau kamu dapetin nilai yang bagus karena kamu melakukan yang terbaik, karena kamu tetap jujur, karena kamu gak pakai bahan contekan, kamu walaupun kamu dapet nilai yang buruk, tapi kamu dapat penilaian yang baik dari Bapa di surga. Karena kamu lakuin yang terbaik, karena kamu ngelakuin dengan jujur. Amin. Saat kamu hold the truth, remember, kamu secure dengan apa yang kamu dapetin. Kamu gak merasa stres, kamu gak merasa tertekan, karena kamu tahu apa yang sedang kamu lakukan. Kamu tahu kenapa kamu ngelakuin itu. Sebab firman Tuhan yang udah dikasih kepada kita untuk membuat kita berbeda dari yang lain. Remember, when you hold the truth, you see the way. Ketika kamu memegang yang namanya kebenaran, kamu melihat jalannya harus kemana. Amin. Are you ready buat poin yang kedua? Kita lanjut. Poin yang kedua adalah hold the faith. Kita baca sama-sama di Ester 3 ayat yang keempat. Gue bacain ya. Setelah mereka menegur dia berhari-hari dengan tidak mendengarkannya juga. Jadi Mordekai itu ternyata dimarahin. Lu sujud dong, lu menyembah dong ke raja. Tapi dikatakan lagi, maka hal itu diberitahukan merekalah kepada Haman untuk melihat apakah sikap Mordekai itu dapat tetap, sebab ia telah menceritakan kepada mereka bahwa ia orang Yahudi. Ternyata ketika si Mordekai ini udah diomongin, lu sujud dong, lu nyembah dong kalau ada di depan raja. Ternyata Mordekai gak ngelakuin itu. Akhirnya mereka research kenapa Mordekai itu gak ngelakuin. Akhirnya mereka ngelihat backgroundnya, kehidupan dari Mordekai. Akhirnya temuin sebuah jawaban yang sangat amat simpel. Karena dia adalah orang Yahudi. Itu jawabannya. Sangat amat simpel. Tahu gak sih kenapa Mordekai tetap gak mau menyembah Tuhan? Karena dia megang kebenaran dan dia memegang imannya. Waktu itu dia berpegang pada Taurat. Yang di dalamnya ada yang namanya ke-10 perintah Allah. Ya gak sih? Yaitu, gue bacain dari Keluaran 20 ayat 3-6. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang di bumi di bawah, atau yang di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, siapa? Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan yang keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Bukankah hal ini sama kayak kehidupan kita? Kalau kamu gak ngelakuin apapun yang terjadi atau yang dilakuin sama orang dunia, mereka tuh pasti bakal bertanya, kok lu bisa kayak gitu sih? Kok lu bisa ketika orang lain nyontek lu enggak? Ketika orang lain mabok-mabokan lu enggak? Ketika orang lain lagi corona gini malah makin liar lu enggak?
Mereka akan mendapatkan sebuah jawaban yang sangat simple, guys. You know what? Karena kamu orang Kristen. Karena kamu anak yang suka ibadah Battle Teens jam 10.30 tiap hari Minggu di battleteens.online.church. Gila, gue hafal. Yang suka ikutan join Komsel setiap di tengah-tengah minggu. Ikutan Lighthouse setiap hari Sabtu. Jam berapa? 8 sampai jam 9 malam. Dan banyak hal lain yang hanya akan disimpulkan dengan satu kalimat yang sederhana. Lu suci, gue penuh dosa. Banyak kan kita temuin hal-hal kayak gini. Yang akhirnya membuat kita gak mau untuk maju. Yang membuat akhirnya kita malu buat ngelakuin sesuatu. Coba gue pengen tahu dulu. Berapa banyak di antara kalian yang udah ikutan Komsel? Coba tulis di bawah nama sama Komsel kamu. Misalkan Billy Komsel, apa Bill? Bolang SMP. Padahal dia udah kuliah. Contoh, Billy Bolang SMP. Cobain, ketik di bawah nama sama Komsel kamu. Banyak banget kan yang udah pada ikutan Komsel. Nah, buat kalian yang belum ikutan Komsel, join Komsel. Why? Keluarga tuh ada di dalam Komsel itu. Yang bisa membuat kamu tuh jadi lebih kuat. Untuk ngadepin keadaan yang kayak tadi. Ketika kamu diolok-olok, ketika kamu dibully, ketika orang-orang bilang, dasar lu orang Kristen. Ada keluarga, second family lu yang selalu support lu. Kita perlu support system, guys. Mereka ada support system lu. Komsel ada untuk bisa menjadi keluarga lu. So join setiap Komsel yang ada. Mumpung lagi hanya lewat digital, lu gak perlu pergi, ganti baju. Lu bisa ikutan Komsel karena lu baru bangun tidur, belum mandi, belum apapun. Tapi lu masih bisa ikutan Komsel. Just come as you are. Datang apa adanya, gak ada lagi alasan sekarang, guys. Tinggal lewat HP kamu doang. Seriously, cepetan join ya habis ini. Oke? Nah, berapa banyak sih sekarang gue mau tanya lagi. Anak muda yang dihadapin dengan keadaan kayak gitu, akhirnya ngerasa malu, akhirnya ngerasa minder, akhirnya insecure, akhirnya gak mau ngelakuin hal yang lain yang keluar dari comfort zone-nya dia. Karena alasannya, kok kalau gue keluar, kok kalau gue bikin karya, kok kalau gue bikin sesuatu lagi, palingan gue hanya diolok-olok, palingan gue hanya diejek, palingan gue hanya dapat omongan, buat apa sih lo lakuin kayak gitu? Lu pikir lu siapa lu? Emang lu bisa? Itu realita, guys. Itu realita. Makanya banyak banget anak-anak zaman sekarang ketika ngadepin kondisi kayak gitu, ketika mereka nggak hold the faith, ketika orang-orang temen-temennya tahu kalau dia tuh pelayanan, dia tuh bakal sangat takut. Dia tuh bakal sangat takut kalau aku tuh join di Komsel, aku tuh join di Battle Teens, aku tuh join di Lighthouse. Mereka bakal takut, malah bakal menyembunyikan semuanya, gak bakal buka story-nya kalau mereka lagi ibadah, gak lagi pelayanan, lagi latihan. Mereka bakal tutupin semuanya itu. Tapi tahu gak, kalau lu selalu ngelakuin kayak gitu, kalau lu selalu merasa takut, nyembunyiin semuanya, lama-kelamaan lu punya dua topeng. Topeng A ketika lu ada di gereja, topeng B waktu lu di luar gereja. Dan lama-lama kita bakal temuin banyak anak-anak muda yang capek, banyak anak-anak muda yang kering. Kenapa? Penyakit dibuat sendiri. Makanya hold the faith, percaya sama Tuhan. Gak usah menjual iman kamu hanya buat kamu tenar. Gak usah jual iman kamu supaya kamu populer, punya banyak teman. Remember guys, show God your faith and He will show His faithfulness. Ulang ya. Show God your faith and He will show you His faithfulness. Tuhan tuh Allah yang setia. Kadang-kala kita pergi ninggalin Dia, tapi Dia tetap setia buat kita. Amin. Dan siap buat poin yang ketiga? Coba ketik di bawah. Yes, I'm ready for the last point. Come on. Ketik di bawah. Oke, are you ready? Yang ketiga adalah hope to God. Esther 3 ayat 5-6. Kita baca, ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak berlutut dan sujud kepadanya, maka sangat panaslah hati Haman. Tetapi ia menganggap dirinya terlalu hina. Gila gak sih?
Dia mau ngebunuh, tapi dia ngerasa hina, karena hinanya hanya seorang Mordekai. Sadis. Terus untuk membunuh hanya Mordekai saja, karena orang telah memberitahukan kepadanya kebangsaan Mordekai itu. Jadi Haman mencari ikhtiar memunahkan semua orang Yahudi, yakni bangsa Mordekai itu di seluruh kerajaan Ahasiweros. Waktu Haman ngelihat Mordekai gak berlutut, melihat Mordekai itu gak menyembah raja, dia panas hati. So dia cari banyak cara supaya dia bisa memunahkan orang Yahudi. Pelakunya satu orang, yang kenanya satu bangsa. Dan tahu nggak, dengan kejadian itu tuh mencatatkan Haman sebagai tokoh Alkitab pertama, tokoh politik pertama di Alkitab yang merancang sebuah kejahatan untuk memusnahkan semua orang, satu bangsa. Tapi tahu, beberapa abad kemudian ada kejadian yang sama terjadi. Kamu tahu siapa? Adolf Hitler di abad yang ke-20. Yang melakukan hal yang sama. Dia yang mau memusnahkan satu bangsa, yaitu bangsa Yahudi. Dan kamu tahu yang selanjutnya bakal terjadi apa? Yang bakal terjadi pada saat Antikristus, pada akhir sejarah yang akan berusaha buat memusnahkan semua orang percaya. Kita perlu tahu guys, kita perlu ingat, kalau banyak orang yang mungkin selalu menganiaya anak-anak Tuhan, umat-umatnya, anak-anaknya. Dan hal ini yang selalu membuat kita tuh bertanya, kenapa hal ini terjadi kepada kita? Kenapa banyak olok-olokan, pembulian, tekanan kepada kita? Ya gak sih? Kadang kita capek, kayak, kok gue capek banget, gue ngelakuin ini salah. Gue ngelakuin ini diejek, gue ngelakuin ini diolok-olok, gue ngelakuin ini dibully, dihina. Kayaknya gak ada satu hal yang benar yang gue lakuin deh. Tapi ingat, firman Tuhan yang ada ini selalu relevan, selalu jadi kekuatan untuk kita semua. Banyak kejadian, pengayaan yang mungkin terjadi, tapi muncul juga sebuah pengharapan yang Tuhan udah berikan buat kita lewat firman Tuhan. So jangan berhenti buat berharap sama Tuhan guys. Hope to God. Dia tahu yang terjadi sama kamu. Dia tahu segala apa yang lagi kamu hadapin. Jangan rasa malu buat pergi sama dia. Contoh ya, banyak hal yang terjadi di saat penganiayaan terjadi, tapi ada sesuatu yang muncul ketika ada orang-orang yang berharap sama Tuhan. Contoh, kitab Ester tuh muncul saat bangsanya lagi dijajah. Kitab Wahyu ditulis selama masa penganiayaan Roma terjadi. Tapi semua itu memberikan satu benang merah yang sama, yaitu kita tuh diyakinkan bahwa meski lagi terjadi penganiayaan, lagi terjadi sesuatu yang gak membuat kita nyaman, Yesus tuh selalu ada bersama kita dan juga memberikan sebuah kemenangan buat kita. Amin. Dan gue mau bilang, but those who hope in the Lord will renew their strength. Ketika ada orang-orang yang selalu berharap sama Tuhan, Tuhan sendiri akan memberikan kekuatan yang baru dalam diri dia. Dan gue mau memberikan tips terakhir buat kalian. Kalau kalian adalah korban-korban bully, gue mau kasih 3M kuncinya. Sama-sama ketik di bawah, 3M. Yaitu yang pertama, mengampuni. Langkah ini harus dilakuin sama kalian. Ampuni semua orang yang udah ngebully kalian, ngolok-ngolok kalian, ngejek kalian. Itu yang pertama. Yang kedua, menerima. Terima diri kamu dan ingatkan, kamu itu adalah masterpiece-nya Tuhan. Kamu itu adalah ciptaan yang segambar dan serupa dengan Tuhan, yang benar-benar indah. Kamu tuh berharga di mata Tuhan. Dan yang ketiga, mengupgrade. Upgrade diri kamu menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Upgrade hal-hal yang ada di dalam kehidupan kamu. Ada quotes yang sangat familiar banget buat kita. Don't judge a book by its cover. Tapi gue mau tanya, emang lo mau beli buku yang covernya udah rusak? Emang lo mau beli cover yang udah lecek, yang udah luntur? Covernya aja gak menarik. So, kita perlu untuk upgrade diri kita. Makanya, kita perlu hal-hal yang baru, orang-orang di sekitar kita yang bisa kasih tahu ke kita apa yang lebih baik. Misalkan gue kasih contoh ini. Ini adalah foto ketika gue SMP. Nah, waktu gue SMP ini, gue tuh gak ke gereja sama sekali.
gue nggak punya teman-teman komunitas, dan ginilah kehidupan gue, gaya gue nggak bisa matchingin baju sama bawah sama sepatu. Gue bisa kayak pelangi dari atas sampai bawah, karena gue nggak tahu cara matchingin baju itu gimana. Tapi ini adalah foto di saat gue udah punya komsel, gue udah ketemu mentor, gue udah ada di dalam komunitas Tuhan. Gue udah bisa nge-matchingin baju walaupun nggak oke-oke amat karena gue belum dapat panggilan untuk jadi model. Tapi oke lah, lebih much better dibanding sebelumnya, ya nggak sih? Kalau dulu gue ingat banget semua celana gue tuh adalah celana di bawah lutut yang seperti 2/4, tapi ada di bawah lututnya nanggung banget. Pokoknya kayak wah nggak banget lah pokoknya kalau gue lihat sekarang. Tapi itu hal yang menurut gue hal yang simple, karena waktu SMP gue tuh ngalamin banyak pembulian. Gue merasa diri gue jelek, gue merasa diri gue gak oke. Dulu gue gak putih, dulu gue merasa aduh gue gak suka banget sama diri gue karena gue gak putih. Tapi apapun jenis warna kulit kamu hari ini, terima itu, karena kamu adalah masterpiece ya Tuhan. Dengan warna itu Tuhan mau pakai kamu secara luar biasa. Dengan warna itu Tuhan tetap pandang kamu tuh indah. So guys, terima diri kamu ada apa adanya. Ampuni orang-orang yang udah ngebully kamu. Dan jangan lupa upgrade diri kamu. Kalau kamu gak bisa matchingin baju, kamu lihat-lihat Pinterest. Kamu tanya-tanya sama mentor kamu atau pembina-pembina atau pelayan-pelayan yang lain. Kalau Kedoya ada Evelyn, anak-anaknya modis banget, sadis. Kalau di Bandung, tanya siapa ya? Ya lu lihat-lihat aja. Pokoknya banyak banget cara untuk kalian bisa upgrade diri kalian. Makanya coba ketik di bawah sekali lagi, 3M aja guys, pasti bisa. Oke? Ketik-ketik di bawah. Nah, gue mau tutup dengan ini. Gue percaya banget kalau kita semua tuh diciptakan dengan sangat amat baik sama Tuhan Yesus. Kita adalah gambar dan rupa Allah. Kita tuh serupa sama Dia. Kita tuh masterpiece-nya Dia. Dia juga yang sendiri yang berkata kalau Dialah yang menunun kita saat kita berada dalam kandungan ibu kita. Kita tuh homemade-nya Tuhan guys. So, kamu harus tahu seberapa berharganya kamu tuh harus tahu, jangan takut untuk kamu berkata Tuhan itu baik. Dan jadilah pemberi rasa untuk orang-orang sekitar kamu guys. Saya percaya kalau kita hold the truth, hold the faith, hope to God, kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa, yang dare to shine, berani untuk bersinar. Amin. So guys, kalau hari ini kita menjadi anak-anak Tuhan, jangan takut lagi buat mulai berkarya. For the last, ketik di bawah, we are the influencer. Ketik di bawah, we are the influencer. Amin. Ini doa gue, kalian menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Amin. Yuk, mari kita sama bersatu dalam doa. Kami bersatu hati Tuhan, kami mengucap syukur buat firman-Mu yang udah Tuhan Yesus berikan buat kami Bapa. Kami percaya firman-Mu yang menguatkan kami, firman-Mu yang memberikan kami kekuatan yang baru Tuhan. Kalau kami hari ini Tuhan menjadi korban pembulian dari teman-teman kami di tengah sekolah, di tengah keluarga atau dimanapun juga, biarkan kami bisa belajar untuk mengampuni, menerima diri kami, bahkan kami bisa mengupgrade diri kami menjadi lebih baik Tuhan. Kami percaya ketika Tuhan mau pakai kami, Tuhan bisa pakai secara luar biasa. Dan kami mau mulai untuk keluar dari comfort zone kami. Mungkin kami yang selama ini insecure, kami udah nyaman banget dengan insecurean kami. Kami udah nyaman banget untuk bisa bersembunyi. Tapi kami hari ini mau komit untuk keluar dari comfort zone kami. Kami mau mulai untuk berkarya, karena kami mau dare to shine, berani untuk bersinar. Thank you Tuhan Yesus, hamba-Mu selesai untuk berbicara, tapi aku percaya Roh Kudus-Mu yang terus bekerja buat setiap kami. Meteraikan setiap firman yang udah ditabur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Thank you Bapak, sebentar kami mau melanjutkan setiap aktivitas kami, Tuhan sendiri yang menyertai kami selalu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Wow, thank you banget nih Kosti buat firmannya hari ini. Yuk kita sama-sama ucapin thank you Kosti di kolom chat di bawah ini. So teman-teman, gue diingetin banget bahwa kita sebagai seorang influencer harus selalu menjadi terang di sekitar kita dengan cara hold the truth, hold the faith, and hope to God. Nah teman-teman, yuk kita belajar meskipun sekarang lagi kondisinya susah, kita belajar untuk menjadi terang di lingkungan sekitar kita. Nah guys, gue mau bagiin beberapa pengumuman yang spesial banget buat kalian semua. Yang pertama ada Lighthouse Online.
Lighthouse Online ini spesial banget nih teman-teman, beda kayak Lighthouse biasanya. Di akhir ada sesi yang namanya sesi breakout. Di sana kita bakal dibagi ke kelompok-kelompok kecil supaya kita bisa ngobrol-ngobrol, bisa sharing, bisa lebih dekat lagi, lebih kenal lagi. So teman-teman tunggu apa lagi? Join Lighthouse kita tiap hari Sabtu jam 8 malam sampai jam 9 malam. Teman-teman boleh langsung kontak CP yang ada di poster ini, atau teman-teman boleh juga pantengin di grup layanan teman-teman dan juga di grup Battle Teens. Yang kedua ada Komsel Online. Teman-teman boleh lihat daftar Komsel Online di samping ini. Udah banyak banget Komsel yang ada di Battle Teens Bandung dan Battle Teens Kedoya ini loh. Jadi teman-teman langsung aja kontak person yang ada di sebelah sini. Atau teman-teman boleh juga DM IG kita di @battleteensbdg dan @battleteenskedoya. Nah teman-teman, segitu aja pengumuman dari gua minggu ini. See you ya teman-teman di ibadah minggu depan pukul 10.30 di platform ini juga ya. So guys, happy Sunday and God bless you.